Dina duduk di sudut kamar sempitnya dengan tubuh yang mulai lemah karena kehamilan yang memasuki bulan ke-8. Perutnya membesar, namun hatinya mengecil, penuh kecemasan. Rumah yang dulu ia anggap tempat berlindung, kini berubah menjadi tempat yang paling menakutkan baginya. Suaminya, Rijal, yang dulu bersikap lembut, berubah sejak terlibat urusan bisnis dengan seorang wanita rekan kerjanya. Awalnya hanya sering lembur, lalu mulai jarang pulang. Setelah itu, mulai menyalahkan Dina atas segala hal. Kamu itu beban, hamil terus ngeluh, gak bantu apa-apa. Kamu pikir hidup ini enak? Bentaknya suatu malam. Dina hanya menunduk. Ia ingin menjelaskan bahwa ia tetap mencuci, memasak, dan bahkan menjahit baju orang demi tambahan uang. Tapi suaminya tak mau mendengar. Hingga suatu malam, badai benar-benar datang. Tanpa alasan jelas, Rijal melempar koper ke lantai ruang tamu dan berkata, "Kamu keluar, saya udah nggak tahan sama kamu. Rumah ini bukan untuk orang lemah kayak kamu." Dina terdiam, matanya berkaca, bibirnya bergetar. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia sadar, tidak ada yang bisa merunakan hati suami yang telah dikunci oleh dunia. Dengan tubuh gemetar, Dina melangkah keluar. Hujan mengguyur deras malam itu. Ia membawa koper kecil berisi beberapa pakaian bayi dan satu baju gamis yang masih layak pakai. Tidak ada tujuan, tidak ada yang menunggu. Tapi ada satu yang ia bawa dalam diam, keyakinan bahwa Allah tidak tidur. Malam itu jalanan terasa panjang. Lampu-lampu jalan redup seperti hati Dina. Ia berjalan perlahan sambil menahan sakit punggung dan perut yang mulai terasa menegang. Setiap langkahnya dibarengi doa lirih. Ya Allah, jangan biarkan anak ini lahir dalam kehinaan. Jangan biarkan aku kehilangan arah. Di trotoar depan masjid kecil, ia duduk bersandar. Matanya mulai berat karena kelelahan. Perutnya mulai menegang lagi, tanda kontraksi awal. Ia tahu ini bukan waktunya melahirkan, tapi tubuhnya berkata sebaliknya. Seorang ibu parubaya yang baru keluar dari masjid melihatnya. "Nak, kamu kenapa?" Dengan suara lirih Dina menjawab. "Saya hamil, Bu. Baru diusir dari rumah." Ibu itu memeluknya tanpa tanya panjang. "Ayo, ikut ibu. Rumah ibu kecil, tapi hangat. Kamu bisa istirahat di sana." Dina menangis. Tangis yang tak keluar di depan suaminya kini pecah di pelukan orang asing. Tapi bukan sembarang orang. Bisa jadi ini utusan Allah. Bu Marni, wanita tua yang menolong Dina, tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggir kampung. Dinding rumah dari papan, tapi suasananya penuh ketenangan. Ia tinggal sendiri setelah suaminya wafat dan anak-anaknya merantau. "Maaf ya nak, rumah ibu seadanya, tapi kamu istirahat di sini sampai kamu kuat." Dina memeluk Bu Marni erat. "Terima kasih Bu, semoga Allah membalas kebaikan ibu." Hari-hari selanjutnya, Dina perlahan pulih. Bu Marni memperlakukannya seperti anak kandung. Ia memasakkan bubur, menyeduhkan teh, bahkan mencuci pakaiannya. Saat malam datang, Bu Marni sering mengajaknya berzikir bersama. "Allah akan membalas semua yang kamu sabar, nak," ucapnya sambil mengusap punggung Dina. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Dina bisa tertidur tanpa rasa takut. Suatu hari, setelah salat duha di musola, Dina tiba-tiba merasakan sakit hebat di bagian bawah perut. Air ketubannya pecah. Panik dan sendirian, ia menahan rasa sakit sambil berusaha mencari pertolongan. Orang-orang sekitar segera membawa Dina ke puskesmas terdekat. Bu Marni yang mengetahui kabar itu segera menyusul dengan wajah cemas. "Ya Allah, selamatkan anak ini ya Rob." Doanya tiada henti. Proses persalinan berlangsung sulit. Dokter menyarankan operasi karena posisi bayi sungsang. Dina menggenggam tangan Bu Marni di ruang operasi. "Kalau aku tidak selamat, tolong rawat anakku." Dengan linangan air mata, Bu Marni menjawab, "Kamu akan selamat. Allah akan jaga kamu."
Setelah beberapa jam, tangis bayi laki-laki yang nyaring memenuhi ruangan. Dina selamat. Anaknya lahir dalam keadaan sehat. Hari-hari berlalu. Dina mulai kuat kembali. Ia memberi nama anaknya Rahmatullah, karena merasa anak ini adalah rahmat dari Allah setelah segala penderitaan. Bu Marni merawat mereka berdua dengan sabar. Tapi ternyata bukan hanya itu. Seorang jamaah masjid yang juga pengusaha kecil melihat semangat Dina dalam merawat anak dan membantu Bu Marni. Ia menawarkan pekerjaan mengurus toko sembako miliknya. Dina menerima dengan syukur. Ia mulai bisa mandiri dan bahkan menabung sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, kisah Dina mulai terdengar di media sosial setelah seorang relawan masjid menceritakan kisahnya. Banyak orang yang terinspirasi. Donasi datang, tawaran kerja lain pun berdatangan. Rijal, sang suami, yang awalnya merasa bebas, kini hidup dalam kekacauan. Perempuan selingkuhannya meninggalkannya setelah bisnisnya bangkrut. Ia kehilangan semuanya. Dalam sepi, ia melihat sebuah video viral tentang perempuan hamil yang diusir suami, lalu dibantu oleh wanita tua. Ia terdiam. Wajah itu Dina. Suatu sore, Rijal datang ke rumah Bu Marni. Dengan baju kusam dan wajah tertunduk, ia menangis di hadapan Dina. "Maafkan aku salah, aku khilaf." Dina menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang, "Aku sudah memaafkan, tapi aku tak bisa kembali pada seseorang yang mengusirku saat aku hampir mati membawa anakmu." Air mata Rijal tumpah. Ia tahu kali ini penyesalannya datang terlambat. Dina kini bukan wanita lemah seperti dulu. Ia adalah ibu yang kuat, wanita yang diberi kekuatan langsung dari Allah. Dan ia tahu satu hal, ketika semua pintu tertutup, Allah membuka pintu dari arah yang tak pernah kita sangka.